Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Des. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epi. Apa kabarnya Pak Des sore ini, Pak Des? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Anak-anak gimana Pak Des? Sehat Pak Des? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Itu yang penting bagi kita ya Pak ya. Jadi, Oh iya Pak Des, kemarin Bapak ada mau bercerita sama saya. Kira-kira itu tentang apa ya Pak ya? iya Bu, dari kemarin saya WA Ibu nggak bisa-bisa. Ini Bu, saya rencananya kan mau supervisi ada beberapa teman ini. Mereka ada keluhan yang ingin disampaikan sama saya. Jadi sebelum supervisi ini saya ingin konsultasi dulu dengan Ibu. Ya baik Pak Des, sebelum Bapak melakukan supervisi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, yaitu kompetensi apa nih Pak Des yang ingin dikembangkan? Saya itu maunya mereka itu yang pertama itu saya itu bisa hadir di hadapan mereka itu secara penuh presentnya. Udah itu saya itu berharap saya itu bisa jadi pendengar yang aktif karena mereka ini kayaknya galau betul kayak ini nih. Terus saya itu akan coba juga menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya mereka itu mendapat nanti solusinya. Nah, baik, berarti ada 3 ya Pak Des ya, ada itu kehadiran penuh, kemudian lagi pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi yang secara spesifik yang ingin dikembangkan itu apa Pak Des? Saya itu berharap bisa jadi teman kayaknya jadi menghadir penuh lah Bu, present saya perlu lakukan karena mereka ini kayaknya stresnya tingkat tinggi nih, banyak kali yang ingin mereka bicarakan, yang satu ini. Oh iya, berarti yang spesifiknya itu adalah kehadiran penuh. Indikator yang ingin dicapai itu seperti apa ya Pak Des ya? Saya itu nanti berharap bisa tercapai nanti tujuan pembicaraannya itu mereka itu arahnya apa gitu, tujuannya yang ingin dibicarakan itu apa gitu. Terus saya itu bisa mengidentifikasi yang ingin mereka bicarakan juga kira-kira nanti bisa berharap mereka itu rencana apa yang ingin dilakukan oleh mereka itu nanti juga bisa tergali. Terus kalau mereka itu bikin rencana gimana tanggung jawab mereka gitu. Itu yang ingin saya gali. Kira-kira yang ingin saya potensi yang ingin apakan sama mereka itu. Oh iya baik Pak Des, ini adalah pertanyaan supervisi ya Pak. Nanti setelah supervisi ada lagi beberapa pertanyaan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Silakan Bapak melakukan coaching dengan Bu Santi ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih Bu atas masukannya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Santi. Waalaikumsalam Pak Des. Gimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah sehat. Pak Des Keluarga? sehat? Alhamdulillah. Keluarga gimana nih hari ini? Alhamdulillah juga sehat. Anak sehat, suami juga sehat, begitu. Di sekolah gimana? Di sekolah juga baik-baik saja. Sudah alhamdulillah sudah baik-baik semuanya ya. Kemarin Bu Santi ada WA saya. Kira-kira ada permasalahan atau gimana nih Bu Santi? Nah, itulah dia Pak Des ya. Sekarang nih kan kita lagi ini nih lagi aktif-aktifnya sebagai guru supaya siswa kita itu punya karakter profil pelajar Pancasila begitu ya. Nah, saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin supaya siswa saya itu bisa berpikir kritis gitu. Tapi nyatanya tidak juga gitu. Jadi itu yang membuat saya bingung tuh Pak Des, makanya saya perlu nih untuk teman berbagi cerita lah supaya nanti punya solusi begitu. Jadi
kalau saya tangkap ini Bu ini tentang masalah pembelajaran ya. Siswa-siswa kita ini seharusnya bisa menjalankan karakter profil Pancasila Bu ya. Iya, jadi kan gini, saya kan mata pelajaran IPS nih Pak Des. Iya Bu. Betul. Kadang-kadang kan saya suruh anak ini lebih sering lah anak-anak ini bawa gadgetnya ke dalam kelas. Jadi gadget itu bukan hanya untuk game tapi untuk pembelajaran begitu ya. Nah, saya beri nih pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada berpikir kritis. Nah, pada kenyataannya mereka menjawab dengan mengcopy paste gitu. Apa yang ada di internet atau saat mereka browsing copy paste dah itu aja begitu. Jadi sini bingung nih gimana nih supaya mereka itu punya ide sendiri begitu Pak Des. Berarti salah satunya mereka nih integritasnya kurang nih Bu ya. Iya, jadi mereka tidak punya solusi berdasarkan pemikiran mereka sendiri, tapi copy paste Pak Des. Jadi aduh, gimana nih generasi kita ini begitu. Jadi harapan Ibu dari pembicaraan kita ini kira-kira tujuannya apa yang ingin Ibu capai ini kira-kira? Nah, tujuan saya ingin peserta didik ini bukan hanya sekedar mengcopy paste gitu. Jadi mereka nanti punya siswa yang pemikirannya itu apa ya, by riset begitu, bahwa di saat mereka berbicara mereka punya nih landasan teorinya, walaupun mungkin kalau ukuran misalnya mahasiswa atau kita kuliah mungkin sampai 10 referensi minimal. Nah, saya cuma misalnya di saat misalnya boleh lah mereka ini misalnya mengcopy paste apa yang ada di internet, tapi harus menyebutkan sumbernya begitu Pak Des. Jadi mereka ini dalam belajar ini mencari apa ini jangan copy paste ya Bu ya. Iya, Ada itu. sumber gitu dengan Iya. oke. Ini kalau sekarang ini selain itu kira-kira Bu apa lagi harapan Ibu kira-kira ini? Nah, selain itu harapan saya dari misalnya nanti siswa ini sudah punya jawabannya berdasarkan interpretasi dia sendiri begitu ya. Dia bisa menghasilkan karya hasil belajarnya dari kesimpulan-kesimpulan dia tersebut. Jadi bukan hanya dalam bentuk lisan gitu. Jadi misalnya walaupun dalam bentuk lisan tapi bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Misalnya nanti hasil belajarnya dia bisa menyimpulkan dengan cara YouTuber gitu kan, atau misalnya dengan pembawa berita begitu, atau kalau dia misalnya suka mendesain bisa membuat poster, menggambar, infografis gitu. Jadi saya ingin nih menggali potensi-potensi peserta didik saya seperti itu begitu. Oke. Tadi Bu berharap selain mereka itu tidak copy paste, udah itu mereka Ibu ini juga berharap siswa Ibu ini apa namanya kreatif ya dalam Ya, menyimpulkan pelajaran. iya. Kira-kira ini kalau sekarang ini kalau diskalakan siswa-siswa Ibu ini di berapa nih kalau antara 1 dengan 10 ini siswa-siswa Ibu ini nilainya berapa kira-kira? Kalau saya menilai siswa saya dari 1 sampai 10 itu di angka 5 kali ya, karena itu tadi dia tidak bisa menginterpretasikan gitu apa yang ada yang mereka ambil itu gitu. Di angka 5 Bu ya. Iya. Pengennya Ibu ini kira-kira siswa-siswa Ibu ini walaupun tak di angka 10 berharapnya di angka berapa kira-kira? Saya tidak berharap mulu sih Pak. Saya ingin nanti 7 udah tuh alhamdulillah. Kalau sudah 7 berarti kan walaupun misalnya dia mengambil nih kata-kata dari internet, dari misalnya jurnal atau misalnya artikel gitu ya. Tapi mereka bisa menginterpretasikan menurut bahasa mereka begitu Pak Des. Jadi 7 aja udah tuh gitu. Nggak usah sampai menganalisis deh gitu. Berarti 7 Bu ya. Iya. Untuk mendapatkan nilai tersebut itu setidak-tidaknya kan 7 nih harapan Ibu ini. Kira-kira apa rencana yang mungkin yang terbayang di pikiran Ibu ini mungkin udah Ibu konsultasi dengan kawan lain barangkali. Kira-kira apa rencana Ibu ini? Nah, rencana saya itu Pak Des,
saya membuat rubrik penilaian Pak Des. Jadi di rubrik penilaian itu nanti kan ada skor, terus ada indikator. Nah, di indikator tuh nanti kan ada isi dari kerangka jawaban mereka itu, misalnya kalau dia mencontek nih, copy paste aja berarti nilainya 50. Nah, kalau nilai 70 itu dia bisa menginterpretasikan dari sumber yang dia dapat. Misalnya Detikcom mengatakan ini. Jadi menurut saya itu adalah ini begitu. Nah, kalau nilai 100-nya gimana? Nah, dia misalnya mencari dari 2 sumber, dia interpretasikan dari bahasa dia sendiri, seterusnya dia bisa menganalisis gitu. Bisa mengcreate lah ide-ide, mencipta ide-ide dari jawaban tersebut. Nah, kalau di hasil produknya, rubrik penilaiannya lain lagi. Misalnya, kalau dia bisa misalnya membuat laporan sederhana, berarti nilainya 70 gitu ya, dari hasil pertanyaan misalnya saya ajukan di kelas atau pengerjaan LKPD-nya. Nah, kalau nilai misalnya 70 atau 80, dia mengambil template misalnya yang ada di aplikasi tertentu tanpa dia rubah begitu. Nah, kalau nilai 100, dia rubah template tersebut, dia modifikasi, dia ciptakan sendiri begitu Pak Des. Jadi intinya sebenarnya merubrik penilaian sih Pak Des. Rubrik penilaian Bu ya. Iya. Dengan juga dengan tadi rubrik penilaian, kira-kira ada pikiran Ibu strategi lain mungkin yang ingin Ibu kembangkan? Kalau strategi lain sih saya ingin siswa saya ini nanti saya cari artikel atau jurnal-jurnal nih mengenai sebelum saya masuk ke kelas materi-materi tersebut. Saya kirim aja secara online ke mereka lewat via WA. Jadi sebelum pembelajaran mulai, saya menggali pertanyaan tentang materi tersebut. Tapi mereka sudah baca begitu. Jadi artinya dengan menggali, artinya kita mengasah kemampuan siswa kita begitu. Berarti ini supaya mereka itu lebih minat, nanti bisa terasah dengan begitu, dengan banyak sumber tadi seperti artikel, jurnal tadi Ibu nanti bisa menilai mereka ini copy paste atau tidak gitu. Kira-kira gitu Iya, ya. iya Pak. Kira-kira Bu, rencana atau komitmen yang Ibu jalankan untuk aksi Ibu ini gimana kira-kira Bu? Biar aku apanya gitu. Rencananya nih kan kita kan tanggal 4 Desember nanti udah mulai ujian nih kan Pak Des Ya ya. Bu, ya Bu. Nah, jadi saya ini kan selama ini berpikir nih, kita selama ini di saat melakukan penilaian akhir semester itu kan lebih bersikap abstrak tuh. Sifatnya itu adalah abstrak. Eh, Jawab soal esai, terus bulat-bulat lingkar objektif. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Tadi kan di awal saya bilang bahwa saya ingin siswa saya ini mengasah keterampilan profil pelajar Pancasilanya. Jadi nanti di tanggal 4 Desember ini, kebetulan nih Pak Ade, saya juga kurikulum kan di sekolah. Jadi saya juga sudah membicarakan kepada eh, kepala sekolah begitu ya. Jadi beliau setuju. Jadi ujiannya bukan esai dan objektif lagi, tapi berbentuk ini apa namanya hasil gitu. Jadi hasilnya itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila dengan nanti cara guru menilainya dengan rubrik penilaian tersebut begitu. Oke Bu. Nah, itu rencana Ibu ke depannya ya. Berarti Ya, nanti ujiannya ini kalau esai adjektif ini mungkin kan mau apa? model lama gitu. Iya lebih lama. Jadi Hmm. kira-kira dari apa kita ini kira-kira apa kesimpulan yang Ibu dapatkan kira-kira nih untuk meningkatkan kompetensi anak-anak didik Ibu tadi? Kesimpulannya kalau di saya sebenarnya ya kita perlu ruang untuk berbagi dengan teman-teman guru supaya melahirkan ide-ide kreatif yang dampaknya itu nanti adalah untuk kecerdasan apa generasi kita begitu. Jadi kesimpulannya sih kita sebagai guru menggali potensi diri kita, setelah itu guna kita menggalinya adalah untuk peserta didik kita. Jadi kata kuncinya adalah menggali potensi peserta didik itu dengan profil pelajar Pancasila, begitu Pak Des. Oke. Berarti tadi kita dapat ini Bu ini bisa menggali potensi siswa-siswa kita ini dengan berkolaborasi dengan guru-guru ya Bu ya. Oke Ya. Bu,
mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini bisa membuat Ibu lebih terbuka. Gimana kira-kira perasaan Ibu ini? Sangat terinspirasi Pak Des pembicaraan kita hari ini, diskusi yang luar biasa gitu. Terima kasih atas diskusinya Pak Des. Oke, ya. Nah, kalau gitu nanti kita mungkin 2 minggu lagi kita WA atau apa Bu? Kita ketemu lagi di ruang apa ini? Apa namanya? Zoom ini. Saya ingin dengar juga ini cerita Ibu ke depan gimana rencana Ibu ini udah berjalan atau belum ini kira-kira. Oke, baik Pak Des. Terima kasih Pak Des. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Deskandar, dari coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Des ya. Oke Bu. Yang pertama, apa yang sudah Pak lakukan terkait dari indikator yang sudah Bapak capai? Tadi dari pembicaraan tadi, saya nampaknya si Koci tadi sudah bisa apa namanya identifikasi tadi permasalahannya apa yang diharapkan, rencananya ke depan yang ingin mereka lakukan, terus komitmen untuk kegiatan tadi sudah nampaknya sudah tergali Bu. Baik, capaian indikator nih Pak dari 1 sampai 10 kira-kira Pak Des indikator tadi udah tercapai skala berapa Pak Des? Sebenarnya saya ini kan masih juga tadi ini meraba-raba apa permasalahan mereka nih. Ya mungkin nilainya 7 lah Bu. Mungkin untuk nilai sempurna belum bisa nih Bu. Iya, gambarannya seperti apa nih Pak Des? Gambarannya tadi apa? Mereka sudah mendapat solusi dari permasalahan mereka, sudah tergali tadi. Saya sudah mencoba tadi menghadirkan penuh untuk mendengarkan mereka, sehingga tadi sudah dapat tujuan-tujuan umum dari yang ingin mereka rencanakan, sudah teridentifikasi juga. Nah, terus sudah tergali juga rencana-rencana yang ingin mereka jalankan. Baik Pak Des, jika ada skala ketercapaian harapan dari indikator yang Bapak tetapkan tadi, dari 1 sampai 10, maka harapan Bapak sudah sampai skala berapa Pak tercapainya? Kalau saya nilai Bu, yang saya lakukan tadi ini, saya menilai coach saya ini nilainya 7 Bu. Juga saya tadi agak kurang menggali apa namanya? Saya juga agak kurang kehadiran penuh tadi ini cuaca hujan tadi ini Bu. Nah, iya Pak. Jadi skala 7 ya Pak ya? Iya Bu. Kemudian jika melakukan supervisi lagi atau coaching lagi untuk kedepannya gitu Pak, apa kira-kira yang ingin diperbaiki? Saya itu pengennya bisa melakukan apa inti coaching ini bisa tercakup semua. Saya itu bisa kehadiran penuh, bisa mendengar aktif, udah itu bisa menggali dengan pertanyaan berbobot, juga nanti bisa lebih menggali itu tujuan mereka apa yang mereka harapkan itu tidak satu gitu, juga bisa mengidentifikasi masalah gitu, terus bisa rencana-rencana yang ingin mereka harapkan itu tidak satu rencana, tadi baru satu saya bisa menggalinya Bu. Mungkin itu apa namanya kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan Bu. Baik Pak Des, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak Des ya. Dari coaching yang Bapak lakukan tadi, apa yang sudah Bapak dapatkan Pak Des? Yang saya sudah dapatkan, saya banyak belajar dari mereka,
Terus apa namanya, kompetensi yang saya belum pahami itu tadi sudah mulai tergali. Dan juga saya berpikiran apa namanya, bisa menggali lebih lagi tujuan, terus pernah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, dan juga tidak satu guru yang bisa saya coaching, tapi berharap semua guru yang ada masalah bisa saya coaching dengan baik gitu, Bu. Mudah-mudahan tercapai ya Pak Des ya. Amin Ya, ya Bu. robbal alamin. Amin. Ya Pak ya, terima kasih atas waktunya Pak. Kita akhiri ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.